Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka Dia menyelamatkan dengan sepenuh hatinya. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya. Mati menggantikan kita. Ketika kita mengenal Tuhan kita seperti itu, saya percaya setiap kita akan tergerak untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, tubuh kita sepenuhnya kepada Dia. Karena semuanya itu adalah kasih karunia dan kemuliaan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap kita sebagai orang percaya yang mempunyai kerinduan besar untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, untuk hidup bagi Tuhan sungguh-sungguh di muka bumi ini, kita bisa menghadapi kesulitan. Kita bisa menghadapi tantangan. Bahkan mungkin, kita juga mungkin bisa mengalami penderitaan. Semua itu terjadi bukan tanpa peringatan dari Tuhan. Bahwa dunia ini membenci akan Tuhan. Dan dunia ini mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga ketika kita sebagai orang percaya mau hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kita akan mendapat oposisi daripada dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, marilah kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka iman kita diteguhkan. Dan kita dikuatkan sehingga kita sanggup ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bukan dengan gagah kuat kita, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai dengan 42. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Rameses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan di bawah mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan
Inilah tulah ke-10 yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Tulah ke-10, tulah yang sangat dahsyat dan sangat menggentarkan orang-orang Mesir. Maka tidak heran dikatakan, kedengaranlah seluruh seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Saya percaya, hari itu adalah hari masa perkabungan nasional di Mesir. Karena tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Bahkan yang mati adalah anak-anak sulung. Orang-orang yang diharapkan untuk masa depan Mesir. Saudara, kita tidak dapat membayangkan. Pada satu ketika, satu Mesir, dalam setiap rumah, ada tangisan yang meraung-raung. Karena mereka ditinggal mati oleh anak-anak sulung mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi pada hari itu, Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada umat Tuhan. Tuhan menyelamatkan umat Israel dari segala bencana untuk melepaskan mereka. Sehingga mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Yang pertama, saudara, jelas dari firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menentang rencana Tuhan. Saudara, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menentang rencana Tuhan. Pada masa itu, kekuasaan yang paling kuat pada masa itu adalah di Mesir, yaitu Fir'aun. Namun saudara-saudara, di ayat 30 dan 32 firman Tuhan berkata begini. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu, lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Saudara, Fir'aun adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Mesir dan merupakan orang yang terkuat pada zaman itu. Dan dia telah berusaha mempertahankan kekuasaan kedaulatannya yang dia harapkan tidak dapat disinggung oleh Tuhan sekalipun. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya, pada waktunya, dia harus bertelut dan menyerah. Karena tidak ada kuasa apapun yang sanggup menandingi kuasa Tuhan. Dan tidak ada satu kekuasaan apapun yang sanggup menahan rencana Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan bagi orang-orang percaya, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menahannya. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup merebutnya. Karena Tuhan telah memeteraikan orang-orang percaya dengan Roh yang kudus, dengan darah Yesus Kristus. Sehingga tidak ada kuasa yang sanggup merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, ketika rencana Allah dinyatakan, maka tidak ada satu kuasa yang sanggup menahan rencana itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa kita bersyukur mengenal Tuhan kita. Tuhan yang penuh kasih dan mengasihi kita. Tuhan yang penuh kuasa dan memiliki kita. Dan Tuhan bertindak dalam hidup kita dan mempunyai rencana keselamatan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mengingat Tuhan yang seperti ini, marilah kita jangan menjadi orang yang lemah. Marilah kita menjadi orang yang kuat dan teguh hati kita untuk ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya tidak ada kuasa apapun yang sanggup menentang, menolak, menahan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini
menyatakan kepada kita, Tuhan yang menebus kita juga Tuhan yang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu semata-mata karena anugerahnya. Saudara, bangsa Israel dilepaskan dari Tuhan dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan bukan hanya melepaskan mereka dari tanah Mesir tanpa apa-apa. Jikalau mereka keluar tanah Mesir tanpa apa-apa, mereka sungguh-sungguh tidak bisa hidup di padang belantara. Namun saudara perhatikan di ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami semua binasa. Ayat 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Bayangkan saudara. Betapa kayanya orang Israel keluar dari Mesir. Padahal mereka di Mesir adalah budak. Ayat 38 dikatakan. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Saudara-saudara, umat Tuhan yang ditebus Tuhan keluar. Mereka hidup dalam kelimpahan. Saudara, itulah Tuhan kita. Oleh karena Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup itu dalam kelimpahannya. Saudara, mari kita menjadi orang-orang bersyukur. Karena Tuhan kita, Tuhan yang telah menebus kita, tapi juga memberikan kita rahmat dan anugerah, sehingga kita boleh hidup dalam kelimpahannya. Kelimpahan rohani yang melampaui kelimpahan materi. Ada sukacita di tengah-tengah dunia yang mungkin penuh dengan duka cita. Ada pengharapan di tengah-tengah dunia yang temaram, penuh dengan kegelapan. Ada kemuliaan. Di tengah-tengah mungkin ada cercaan, caci maki, dan hinaan. Ada kekuatan yang besar ketika dunia ini begitu melemahkan kita. Ada damai sejahtera di dalam hidup orang percaya. Ketika di tengah dunia ini penuh dengan kecamuk peperangan, kecemasan. Namun orang percaya bisa hidup dalam damai sejahtera. Ada kecukupan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bukankah itu bagian dari penebusan yang Tuhan berikan kepada kita? Oleh karena itu saudara, berbahagialah kita yang rindu dan sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Karena tantangan apapun yang kita alami, tidak dapat menandingi limpahnya kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan itulah yang digambarkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Marilah nikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Yang ketiga, saudara, bagian firman Tuhan ini sangat indah. Yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menggenapi rencananya di dalam waktunya. Itu yang dikatakan di 40-41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 430 tahun, dan pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Saudara, masih ingatkah kita kepada apa yang dicatat dalam kitab Kejadian? Pasal 15 ayat 13-14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Saudara, bayangkan peristiwa yang kita baca ratusan tahun setelah peristiwa Abraham. Tetapi Allah tidak pernah lupa apa yang Dia katakan. Bahwa umat Tuhan akan diperbudak 400 tahun
Tetapi setelah itu Allah akan membebaskan mereka. Dan mereka diberikan harta benda yang banyak. Bayangkan saudara. Saudara, Tuhan punya rencana. Dia bekerja pada waktunya. Ketika waktunya tiba, maka Tuhan bertindak. Itulah yang kita mengerti sebagai waktunya Tuhan. Saudara, demikian juga dengan apa yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5, firman Tuhan katakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Saudara, firman Tuhan berkata, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan punya pengertian, bergantung kepada kekuatan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan punya pengertian, kita percaya kepada rencananya. Dan bergantung kepada Tuhan punya pengertian, kita percaya kepada waktunya Tuhan. Saudara, ketika waktunya Tuhan tiba, maka kita akan menyaksikan memang Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang bekerja sesuai dengan kedaulatannya. Oleh karena itu saudara, janganlah kita bersungut-sungut. Janganlah kita berbantah-bantahan. Janganlah kita patah semangat dengan menghadapi apa yang menjadi pergumulan kita sehari-hari. Karena kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketika datang waktunya, Tuhan, Dia akan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh bersorak-sorak memuji namanya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kristus telah menyerahkan segala-galanya bagi kami, bahkan nyawa-Mu sendiri Engkau berikan bagi kami. Menunjukkan betapa sungguh hati Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang besar itu menggerakkan kami untuk hidup bagi Engkau. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami ingin hidup bagi Engkau, tidak mudah hidup di dunia ini. Karena nilai-nilai kerajaan Allah berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Karena dunia ini beroposisi dengan Tuhan. Namun ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menahan rencana-Mu. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup merebut kami dari kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu yang Engkau tetapkan sendiri. Dan ajar kami bersabar menantikan waktu Tuhan. Melakukan yang baik, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.